dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita katakan, langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tangan lu, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay, haleluya. Terus tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Segala lutut bertelut sembah padanya, segala lidah memuji kebesarannya. Layang-layang
segala raja, kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, dipujian
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya terus berdoa dan saya tetap percaya keadaan kita semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu Saudara tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan apapun keadaan yang kita alami saat ini. Bahkan dalam keadaan baik-baik sekalipun, tetap berharap dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Bicara integritas, bicara tentang hubungan yang sesungguhnya kita dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bicara integritas, bicara tentang hubungan yang sesungguhnya kita dengan Tuhan. Saya ingin cerita sedikit, waktu awal memasuki pandemi, kita semua harus beribadah online. Sedangkan saya jujur terbiasa dengan beribadah secara langsung di gereja. Terbiasa dengan melayani secara langsung di gereja. Karena saya juga belum pernah menyentuh dunia online, maka sulit buat saya untuk melewati sebagai pelayan Tuhan yang saat ini mungkin saya sebagai seorang singer, seorang worship leader di online dan beribadah di online susah sekali menyesuaikannya Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hari saya doa. Suatu hari saya berdoa pada Tuhan tentang apa yang saya alami saat ini. Rasanya itu ngelewatin ini tuh berat banget. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana caranya? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini cara pelayanan online seperti apa? Kenapa saya waktu beribadah secara online, saya sulit sekali menyembah dan mengikuti ibadah gitu. Lalu ketika berdoa, Tuhan ajarkan hal yang simple. Bahwa beribadah bukan ditentukan keadaan apapun. Menyembah bukan ditentukan keadaan apapun. Waktu dapat hikmat itu Bapak Ibu Saudara, saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya jujur, saya langsung di beberapa hari setelahnya, saya tuh jadi kepikiran. Ini saya gak bohong, mungkin kira-kira 2 hari sampai 3 hari Bapak Ibu Saudara. Saya tuh kepikiran. Saya mikirin apakah saya ini benar-benar cinta Tuhan. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tertegur banget. Sudah melayani selama ini tapi keadaan berubah. Penyembahan juga berubah Bapak Ibu Saudara. Harusnya tidak berubah. Waktu itu saya ketegur banget dengan keadaan ini. Saya jadi belajar bahwa seorang penyembah lahir dari pribadi yang berintegritas. Saya ulangi sekali lagi. Seorang penyembah lahir dari pribadi yang berintegritas. Gembala kita Pak Beni selalu mengatakan begini. Siapa kita di saat tidak ada yang memperhatikan kita? Itu integritas. Apakah kita tetap seorang penyembah di saat keadaan berubah? Apakah kita tetap menjadi seorang penyembah ketika sedang sendirian? Apakah kita tetap menjadi seorang penyembah ketika sedang mengalami hal yang tidak enak? Hari ini ada 2 hal yang ingin saya bagikan tentang menjadi penyembah yang berintegritas. Mari sama-sama kita baca di Daniel 3 ayat 13-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya mulai berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkan nyala untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Cerita
tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mereka memilih untuk tidak menyembah Allah yang lain ketika kehidupannya terancam. Saya bayangkan gini, situasi di sana tuh pasti mencekam. Buat Sadrak, Mesak, dan Abednego, situasi ini tuh pasti gak enak dan membahayakan nyawanya, sudah jelas gitu ya. Saya bayangkan sekitarnya itu menertawakan. Waktu Raja Nebukadnezar bilang, ayo sembah patung yang saya bikin gitu. Terus misalnya kita saksikan Sadrak, Mesak, dan Abednego menyampaikan tidak mau, kita tetap tidak mau gitu. Pasti sekitarnya wah, dia anggap remeh. Kenapa anggap remeh? Karena dipikirnya mau main-main dengan nyawanya. Udah gak mau hidup lagi nih kayaknya gitu ya. Sekitarnya pasti akan berpikir hal yang demikian. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak memikirkan hidupnya. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyembah Allah lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyembah Allah lain. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tidak kompromi. Untuk menjadi penyembah yang berintegritas, jangan kompromi. Tidak kompromi. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang dalam keadaan kepepet, kita bisa saja berpikir boleh lakukan dosa. Mungkin kalau hal-hal yang sepele, mau korupsi 10.000, enggak lah ya, udah ngerti lah nggak boleh korupsi. Mau berbohong, nggak boleh bohong-bohong, udah tahu gitu ya. Tapi sebagai contoh nih, sebagai contoh yang mungkin masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita takut atau segan dengan seseorang, kita janjian dengan orang itu, terus kita terlambat, bilangnya biasanya, sudah di jalan, padahal baru mau mandi Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa saja memilih bela hidupnya dan menyembah patung emas buatan raja. Tapi mereka tidak mau, gak mau kompromi. Siapapun itu di hadapan dia gak akan mau bohong. Seperti misalnya tadi, saya sudah jalan, walaupun ini hal yang menakutkan buat kita gitu ya, tapi tetap kita tidak akan berbohong. Kita gak akan mau dan gak akan berani. Kita punya integritas. Sulit sekali pasti dihadapkan seperti mereka bertiga. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu, kenapa mereka bisa sanggup untuk menolak menyembah patung yang didirikan raja. Butuh hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan, kita nggak mungkin berani, apalagi kepepet, hidup kita terancam. Udahlah, daripada saya terancam kehidupan saya ikut dia aja deh. Gak ada salahnya. Misalnya saya paksa diri saya untuk ya udah nyembah, yang penting hati saya nggak nyembah. Mulai kompromi. Jangan kompromi Bapak Ibu Saudara. Penyembah yang berintegritas, hidupnya pasti berdampak. Kita lihat di ayat Daniel 3 ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja sendiri yang mengatakannya. Bahkan yang geram, yang marah tadinya. Raja Nebukadnezar bisa katakan ini. Karena tidak ada Allah lain. Wah, pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke perapian kan Bapak Ibu Saudara. Yang 7 kali lebih panas loh. Tapi mereka tidak satupun terluka. Bahkan rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dikatakan di ayat Alkitab seperti itu. Buah dari tidak komprominya mereka. Ini adalah Allah kita ditinggikan. Allah kita diakui oleh raja. Bahkan sampai dibela. Sampai siapapun yang mencemooh Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak berhak. Dia dihancurkan, rumahnya dirobohkan. Lalu saya waktu baca ini di kalimat yang tadi yang terakhir, saya berdoa biar hidup kita bisa berdampak Bapak Ibu Saudara, dan membuat jiwa-jiwa bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, siapa pribadi selanjutnya yang bisa kita lihat sebagai pribadi yang berintegritas, yaitu Yesus. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Penyembah yang berintegritas selalu melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Waktu Yesus katakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, melambangkan keadaan tidak enak yang sedang dialami Yesus saat itu. Tapi kalimat berikutnya saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik bersama dengan saya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau, yang Bapa kehendaki. Yang kedua yang harus kita lakukan, menjadi penyembah yang berintegritas. Melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita sedang terhubung dengan Tuhan. Maka saat itu kita sedang punya hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Bagaimana kita ngerti apa kehendak Bapa dalam hidup kita? Satu-satunya cara, satu-satunya jalan, cuma satu Bapak Ibu Saudara. Punya hubungan yang sesungguhnya dengan Bapa. Orang yang punya hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan, cirinya pasti kita selalu merindukan hadirat Tuhan. Pasti selalu kangen dengan hadirat Tuhan. Selalu ingin rasakan hadirat Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita saat ini bahkan. Tidak hanya jiwa-jiwa di luar sana yang dimenangkan. Bahkan kita gak sadar diri kita lah yang sedang dimenangkan. Tapi justru diri kita inilah yang dipulihkan, diubahkan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Saat ini saya mau ajak Bapak Ibu semua. Kita sebentar untuk menyatakan pada Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh rindu akan hadirat-Nya. Yang saya percaya untuk saat ini juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih rindu kepada kita semua. Mari pejamkan matamu. Sama-sama katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Nyatakan pagi hari ini, saat ini. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Biarlah saat ini kita mau menjadi penyembah yang berintegritas, yang tidak kompromi dan yang selalu melakukan kehendak Bapa. Ada dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa bicara tentang keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang punya hubungan, kita yang tanya, kita yang doa,
Kita yang tanya sama Tuhan, Tuhan, ya Bapa, maunya apa dalam hidup kami? Tuhan mau kita lakukan apa? Tuhan mau kita lakukan apa? Perbuat apa untuk kerajaan sorga? Tanya sebagai anak. Kerinduan Bapa kita untuk kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, bukan hanya kita sedang memenangkan banyak-banyak jiwa, tapi kita sedang memenangkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan juga. Tuhan sedang membebaskan kita. Bahkan saat ini kita yang sakit disembuhkan. Kita yang dalam keterikatan dibebaskan, dilepaskan. Kita yang berada dalam masalah diberikan jalan keluar. Kita yang butuh mujizat, terjadi mujizatnya. Kakak rohani saya katakan bahwa orang yang berintegritas pasti akan terlihat dari buahnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang berintegritas pasti akan terlihat dari buahnya. Hubungan dia dengan Tuhan, keintiman dia dengan Tuhan, pasti terlihat dari buahnya. Tidak kompromi, tetap hormati Tuhan dalam setiap langkah kita. Terus jaga dan bangun hubungan intim dengan Bapa, supaya kita ngerti apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan. Mari sekali lagi tutup matamu. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ku haus padamu. Puaskan kami ya Tuhan Yesus saat ini. Puaskan sekarang kerinduanku. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Katakan, ku taat selalu. Mari dengan kerinduan katakan lagu ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami dan kuatkan kami selalu. Kami tidak mau kompromi ya Tuhan Yesus. Kami mau jadi orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Kami mau bangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan di luar kami boleh menghasilkan buah ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu untuk melakukan semua kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk lebih peka lagi ya Tuhan. Supaya kami bisa melangkah maju dalam kehidupan kami dengan melakukan kehendak Bapa. Saat ini ya Tuhan Yesus, hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Buat kami semua, buat kita semua yang menyaksikan acara ini, yang beribadah saat ini. Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan saat ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit saat ini ya Tuhan. Tuhan jamah, berikan mujizat-Mu ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah terus berharap, terus berdoa. Tuhan sedang nyatakan kemuliaan-Nya di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Terjadi mujizat di setiap rumah-rumah yang ada, keluarga-keluarga yang ada. Tuhan jamah. Lawas setiap hati ya Tuhan Yesus, lawas setiap hati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati setiap doa-doa yang mereka naikkan ya Tuhan Yesus, yang kami semua naikkan ya Tuhan. Berkati doa-doa mereka ya Tuhan Yesus. Jamah, lawat Tuhan. Apapun kerinduan mereka yang mereka sampaikan padamu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang sediakan segalanya. Mujizat-Mu terjadi buat mereka semua.
Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus buat segalanya ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama yang hidup, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah.
Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari bersama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati ibadah kami. Sekalipun kami Tuhan boleh melakukan dalam ibadah online, Engkau berkati semuanya. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di ibadah online kami Engkau berkati, biarlah hamba-Mu, keluarga besar semuanya semakin Kau pakai Tuhan, lebih dahsyat lagi. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, juga Gembala GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan dan staf penggembalaan semuanya. Tuhan, biarlah Engkau pakai lebih lagi Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu terus bekerja untuk bangsa kami Indonesia juga Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami katakan shalom untuk negeri kami dan kami percaya Indonesia Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, pada kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.